Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sebelum acara rapat tahunan dimulai, pengatur acara istana meminta Sengeda tampil ke depan untuk menerima hadiah dari Sultan. Sesuai aturan kerajaan, setelah menerima hadiah, pembesar yang baru dilantik wajib berpidato. Silahkan anak muda, perkenalkan dirimu, ceritakan riwayat hidupmu, kata Sultan Al-Kahar. Sengeda menuju ke sisi kanan singgasana, tempat podium diletakkan. Dia melepas pandangan ke semua sudut dalam balai Rungsari. Dilihatnya raja-raja dan petinggi kerajaan menggunakan berbagai atribut kebesaran sesuai tradisi daerah masing-masing. Matanya kemudian bertumpu kepada sosok yang tak pernah terlupakan, Raja Lingga yang ke-14. Sosok itu tak menggunakan jembolang kain satin kuning maupun jubah kebesaran, seperti pertama kali bertemu dengannya di Serambi Umapitu Ruang, Negeri Lingga. Nama saya Sengeda, ucapnya setelah menyampaikan salam sembah dan kalimat pembuka. Hamba, putra kedua dari Panglima Lingga, kata Sengeda. Beliau telah wafat di sebuah pulau di Selat Malaka, tambah Sengeda sambil melirik ke arah Panglima Lingga yang ke-14, dan mimik muka lelaki itu mulai cemas. Ibu saya, Datin Fatimah, anggota keluarga kerajaan Malaka, terang Sengeda. Sebentar, sela Sultan Al-Kahar. Jadi engkau putra dari Panglima Lingga dan Datin Fatimah? Tanya Sultan. Ampun daulat tuanku, benar sekali, jawab Sengeda. Saya yang menjodohkan Panglima Lingga dengan Datin Fatimah, ungkap Sultan. Apakah ibumu masih hidup? Tanya Sultan. Ampun daulat tuanku, alhamdulillah masih hidup, ungkap Sengeda. Di mana Datin Fatimah menetap? Kejar Sultan penasaran. Ampun daulat tuanku, di Gampong Kedah, jawab Sengeda. Sultan terkenang detik-detik meyakinkan Panglima Lingga agar bersedia dijodohkan dan menikah dengan Datin Fatimah. Dia juga membayangkan wajah optimis Panglima Lingga ketika ditugaskan memimpin ekspedisi ke Johor. Dia lelaki luar biasa, setia dan pemberani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ungkap Sultan berduka cita. Silahkan dilanjutkan, kata Sultan. Paman saya, Sultan Alauddin dari Johor, ungkap Sengeda. Petinggi kerajaan dan raja-raja dalam balai Rungsari itu saling pandang. Mereka kaget. Anak muda yang sebelumnya dipandang sebelah mata, ternyata memiliki kerabat dari kalangan bangsawan. Rupanya anak ini bukan orang sembarangan, bisik-bisik di antara mereka. Sementara Raja Lingga yang ke-14 makin kecut, wajahnya memucat, dan menunduk. Dia makin cemas, khawatir apabila anak muda itu membongkar kekejamannya. Lalu, raja-raja yang sebelumnya kagum atas keberhasilannya menangkap gajah putih, akan menghakimi karena aibnya diungkap oleh Sengeda. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kira-kira begitulah nasib Raja Lingga yang ke-14. Di sini, ada abang saya, seayah lain ibu. Dia adalah Raja Lingga yang ke-14, kata Sengeda sambil menunjuk ke seorang peserta rapat yang wajahnya makin pucat pasi. Abang kandung saya, seayah dan seibu, namanya benar meriah. Malang nian nasibnya, meninggal dunia di negeri Lingga, terang Sengeda. Beberapa tahun lalu, kata Sengeda, dia dan abangnya mengunjungi tanah leluhur negeri Lingga. Tujuan kunjungan mereka untuk menunaikan wasiat ayahnya menjelang wafat. Wasiatnya, kami harus ziarah ke makam kakek dan bertemu dengan abang dan sanak saudara. Pedang pendek dan cincin suasa bermata blue safir sengaja dibawa, sebagai identitas bahwa mereka adalah anggota keluarga kerajaan Lingga. Dia dan benar meriah sama sekali tidak berniat merebut kekuasaan abangnya, Raja Lingga yang ke-14. Tapi, tambah Sengeda tersengal-sengal. Raja Lingga yang ke-14 itu, katanya sambil menunjuk kepada sosok lelaki yang mukanya makin kecut. Merampas benda pusaka milik ayah saya, teriak Sengeda menjerit.